Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 7 orang akan menjelaskan materi tentang instrumen pasar modal. Dan saya, Rike, selaku anggota akan menjelaskan bagian dari definisi pasar modal. Pasar modal atau disingkat dengan PM adalah pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen keuangan jangka panjang baik dalam bentuk modal maupun utang. Istilah lain dari pasar modal atau capital market adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Di capital market inilah investor dan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten untuk bertemu. Definisi efek. Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak, investasi kolektif atau KIK atau kontrak jangka atas efek dan sep derivatif. Dari efek adapun pengertian lain dari efek. Efek adalah aset yang dibeli untuk tujuan investasi. Aset dapat berupa surat utang seperti obligasi, dapat berupa saham, dapat berupa derivatif seperti kontrak, dapat juga berupa aset tetap seperti tanah, properti, dan lainnya. Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat bersifat utang atau bonds atau obligasi dan surat berharga yang bersifat pemilikan atau saham atau equity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Al-Qadri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ada di slide 4, yaitu efek yang diperdagangkan di pasar modal. Bagian A, efek pernyataan. Efek pernyataan yaitu efek yang memberikan hak kepada pemegang untuk ikut serta ke dalam equity suatu perusahaan, contohnya seperti saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar yang paling menarik. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Bagian 2, di derivatif saham. Derivatif saham merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Bagian 3, unit pernyataan KIK atau kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank custodian yang meningkat pemegang unit pernyataan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank custodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Bagian 4, kontrak berjangka atas efek dan lain-lain, yaitu kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying atau dapat berupa indeks saham, obligasi, dan lain-lain. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Slide berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Saharuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan materi bagian C, yaitu efek konversi semi equity. Efek konversi yaitu efek yang sebenarnya efek utang, tetapi kemudian pada saat yang telah ditentukan dapat menukarkannya efek utang tersebut
dengan efek penyertaan, baik pertukaran tersebut diwajibkan atau ada pilihan dari pemegang efek yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan obligasi konversi. Kemudian bagian D yaitu efek derivativa, yaitu efek yang ditawarkan kepada publik yang sebenarnya hanya kelanjutan saja dari efek yang telah terlebih dahulu dipasarkan. Yang termasuk efek derivativa ada 3, yaitu Buchtirik adalah penawaran umum terbatas. Yang kedua yaitu Warrant, yaitu efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan. Dan yang ketiga adalah opsi. Opsi yaitu suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ahmad. Saya berasal dari kelompok 6 tentang manajemen keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek derivatif, yaitu efek yang ditawarkan kepada publik yang sebenarnya hanya kelanjutan saja dari efek yang telah terlebih dahulu dipasarkan. Termasuk efek derivatif antara lain, yang pertama adalah bukti right, kemudian yang kedua warrant, dan yang ketiga opsi dan lain-lain. Right adalah penerbitan surat hak pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Kemudian yang kedua, right merupakan instrumen derivatif yang ditawarkan kepada publik melalui PM. Yang ketiga, pemilik right tidak mendapat independen atau dividen. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang option dan warrant atau surat saham. Option atau opsi adalah hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau menjual kepada pihak lain sejumlah efek pada harga dan dalam waktu tertentu. Sedangkan warrant atau surat saham, warrant adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memegang saham di perusahaan tersebut pada harga setelah 6 bulan atau lebih. Pada dasarnya, warrant sama dengan opsi, yaitu hak untuk membeli sejumlah saham. Namun, warrant ini dikeluarkan oleh pihak issuer atau perusahaan yang menerbitkan efek. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emisla Almandari. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu instrumen efek lain. Indonesian Depository Receipt Indonesia atau disingkat IDR disebut juga Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. IDR berdasar perat Bapepam I-A-10 adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank konstudian yang mendapatkan persetujuan dari Bapepam. Selanjutnya, efek utama adalah efek yang dititipkan pada bank konstudian yang menjadi dasar diterbitkannya Sertifikat Efek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi saya, yaitu efek bergaun aset EBA. Jadi EBA adalah efek yang disekuritisasi, artinya aset tersebut dinilai dengan efek yang kemudian diperjualbelikan. Sekuritisasi aset merupakan suatu proses menjadi suatu piutang atau tagihan yang kemudian ditransformasikan ke dalam efek yang dijamin dengan
aset tersebut kumpulan piutang tagihan tersebut diubah menjadi investasi yang diperdagangkan di PM. Mungkin segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.